Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mudah-mudahan sehat buat semuanya. Iya. Ya, sehat semua ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Iya. Insya Allah semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Saat ini saya akan sharing tentang sistem perkonsultasian ya, perkonsultasian untuk pengembangan kompetensi yang merupakan amanah dari Undang-Undang ASN dan PP 11. Bahkan sudah ada permenpannya, yaitu tentang standar kompetensi ASN ya. Baik, saya gunakan share PowerPoint-nya. Bentar. Di situ. Saya share dulu. Ya, bisa dilihat ya? Belum Bu Ina, mungkin masih diklik present now-nya yang di sebelah kanan bawah Bu. Oke. Ini sudah? Belum Bu. Belum Bu. Sudah belum? Ya, klik present now-nya, baru belum? dicari file. Belum kelihatan. Oh, kok udah? Bentar. Nah ya. Belum kelihatan ya? Sudah. Dede. Sudah Bu Ina. Sudah. Silakan Bu Ina. Oh, berarti ini ada delay. Hah? Sudah kelihatan ya? Sudah Bu Ina. Oke. Sudah kelihatan. Ya. Berarti ada ini apa waktu delay. Saya belum, baik. Jadi ya, baik. Ya, mantap, suaranya kedengeran juga kan? Mana sih jelas suaranya. Belum. Delay kali Pak Imam. Sini sudah. Ya, silakan Bu Ina. Ya. Tentang sistem konsultasian peningkatan kompetensi ASN ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi pemerintah untuk tahun sampai 2025 ini, kita mengharapkan bahwa pemerintah itu berkelas dunia, sehingga birokrasi juga harus berkelas dunia, dan tentu ASN juga harus berkelas dunia. Kenapa? Karena kita mengharapkan bahwa pelayanan publik itu kita bisa berubah, ya, sehingga bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Nah, kemudian dengan tuntutan itu, maka tentu bahwa kita seluruhnya pelayanan publik ini harus menunjukkan kepedulian, kepekaannya terhadap kebutuhan dan juga permasalahan yang ada, kemudian perubahan yang ada, serta kita mau nggak mau harus inovatif. Nah, kita yang di dunia kediklatan mungkin sudah nggak aneh lagi karena kita sudah menyiapkan seluruh pelatihan adalah menuntut untuk inovasi, baik para yang baru masuk Latsar ataupun sampai kepemimpinan ya. Dan kemampuan berkolaborasi tentu karena bukan hanya berkolaborasi di dalam institusinya, tetapi juga berkolaborasi dengan eksternalnya, karena banyak yang bisa digunakan, peluang-peluang juga banyak, potensi-potensi yang di luar organisasinya. Dan juga tentu transparansi harus ada. Nah, untuk kebutuhan tadi sudah ditetapkan Undang-Undang ASN yang kita ketahui, sehingga bahwa keharusan melakukan pengembangan kompetensi ASN. Karena kalau tidak, maka visi tadi tidak mungkin bisa kita wujudkan. Kemudian PP 11 2017 sudah menetapkan hak pengembangan kompetensi ASN yang di dalam undang-undang tadinya 30 karena mungkin kemampuan dari keuangan Kemhu, sehingga akhirnya ditetapkan 20 JP per tahun. Nah, kalau demikian berarti ini adalah merupakan hak setiap ASN untuk diupdate atau ditingkatkan kompetensinya. Ya, dan bahkan ada permenpannya nomor 238 2017 yang mengatur standar kompetensi jabatan ASN. Nah,
ini peraturan ini mengikat seluruh organisasi, seluruh institusi, termasuk institusi kita. Nah, dari jenis kompetensi pegawai ASN ini, semuanya dituntut agar mampu memberikan pelayanan yang baik, yaitu memiliki kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis, dan kompetensi struktural. Untuk kompetensi teknis mungkin sudah terbiasa ya, karena ini tuntutan dari pelayanan dan masing-masing profesinya. Kompetensi sosial kultural ini adalah untuk bagaimana memberikan pelayanan yang dirasakan satisfaction. Nah, untuk kompetensi manajerial, ternyata ini semua ASN harus memiliki, sehingga mampu memanage diri dan mampu memanage orang lain. Sehingga dalam melayani, karena ASN selalu tidak berdiri sendiri, selalu berhubungan dengan orang. Oleh karena itu, ini dimiliki oleh seluruh ASN haknya. Nah, ini bisa dilakukan baik melalui pelatihan ataupun non-pelatihan. Nah, tentu setiap organisasi harus memastikan dan memelihara kompetensi setiap ASN ini, ya, dengan mengembangkan kompetensinya sehingga profesionalisme tercapai. Nah, ini mungkin gambaran lebih rincinya bahwa yang di atas ini yang biru, bagaimana kemampuan berkomunikasi, pengembangan diri, dan pengembangan orang lain, kemudian mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan kemampuan integritas diri, kerjasama, orientasi, sampai memberikan pelayanan publik sesuai dengan fungsinya, tugas dan fungsinya masing-masing. Ini adalah kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh semua, kita semua. Nah, sementara untuk teknis nanti diatur sesuai dengan jabatannya, karena seluruh ASN memiliki jabatan, ya. Nah, kemudian kalau untuk pendidikan mungkin kita sudah ini ya, sudah tahu yang ini mungkin ya, yang ini bagaimana kemampuan manajerial dan teknis, kemudian sosial kultural adalah merupakan hak yang harus dipenuhi. Baik. Nah, dari LAN juga sudah mengembangkan ini mengimplementasikan dari Permenpan pengembangan kompetensi ASN ini selain pendidikan bisa dengan pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal. Nah, di sini mungkin bisa banyak dikembangkan sehingga tidak hanya mengandalkan kepada unit-unit diklat, tapi setiap organisasi atau setiap instansi memiliki kewajiban, tanggung jawab dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan ASN yang ada di dalamnya untuk bisa memenuhi, bisa dengan pelatihan non-klasikal, bisa dengan pelatihan klasikal. Nah, klasikal ini bisa seminar, kursus, ataupun on-the-job training, dan lainnya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya berbagai bentuk, apakah webinar, Zoom, sebetulnya peluangnya semakin besar. Nah, ini sebetulnya merupakan tanggung jawab mandiri setiap organisasi. Dengan adanya PP itu adalah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian bisa juga kerjasama dengan Lemdik, ini yang selama ini mungkin selalu ya, karena seperti BPPK Jakarta kan punya wilayah tanggung jawab areanya, berarti institusi itu tanggung jawab dengan kita. Kemudian dengan instansi pembina, tapi bisa dilakukan mandiri. Nah, untuk yang mandiri ini mungkin yang belum berjalan, karena masing-masing organisasi, instansi masih menunggu dari institusi diklatnya, apakah dari BPPK ataukah Bapelkes, dari Pusat. Nah, ini mungkin hal yang perlu dipahami oleh semua. Nah, sehingga bisa dievaluasi setiap tahun itu bagaimana pengembangan kompetensinya, karena ini akan berdampak pada pelayanan publik yang diberikan oleh setiap sektor publik ini.
Nah, kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ini tentu harus disadari oleh setiap organisasi, dalam arti ini mungkin TU atau bagian kepegawaian, sehingga jenis kompetensi apa yang perlu dikembangkan karena setiap organisasi pasti berbeda-beda. Tentu kompetensi yang perlu dikembangkan itu adalah yang masih senjang atau yang perlu ditingkatkan. Yang bagus mungkin dipertahankan saja. Kemudian target ASN-nya siapa saja, karena seluruh bagian, misalkan apakah resepsionis ataukah bagian keTU-an ataukah misalkan yang lainnya. Jenis jalur pengembangan kompetensi, kemudian jadwalnya, kesesuaian pengembangannya, kemudian tentu nanti berefek anggaran yang dibutuhkan. Untuk untuk memenuhi ini, karena tidak semua organisasi atau institusi itu memahami tanggung jawab ini, selama ini menunggu unit diklat yang melaksanakannya. Padahal betapa banyak ASN yang perlu di-cover. Oleh karena itu, perlu sistem perkonsultasian pengembangan. Nah, dalam hal ini, perkonsultasian pengembangan ini tentu bisa dilakukan oleh unit diklat, karena di unit diklat selalu ada Widya Iswara, di mana Widya Iswara punya kinerja untuk hal itu. Nah, sebagaimana lembaga administrasi negara sudah menetapkan peran penting Widya Iswara yang selama ini sebagai tenaga kediklatan, nah juga bisa mengajar atau sebagai tim fasilitator atau dosen juga, kemudian bisa sebagai coach, kemudian konsultan. Nah, ini melaksanakan konsultansi, kemudian konselor. Nah, di konsultansi ini mungkin di sini bagaimana misalkan BPPK bisa membantu unit-unit utama atau unit pelayanan untuk memahami ternyata mereka punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dari ASN-nya. Bisa dengan menggunakan pemberdayaan SDM yang ada di organisasinya atau menggunakan yang dari luar. Nah, kalau kita lihat peran konsultan ini adalah ada 6 ya tahapan secara prinsip, yaitu melakukan pitching, bagaimana konsultan itu bisa mengenalkan apa sebetulnya yang akan dilakukan, kemudian atau memaparkan jasa, atau misalkan presentasi. Berarti dalam hal ini kita bagaimana mengenalkan bahwa Undang-Undang ASN PP 11 dengan Permenpan sudah menuntut setiap organisasi untuk memperhatikan kompetensi, pengembangan kompetensi ataupun kinerja dari staf yang ada di organisasinya. Kemudian bisa bekerja sama dengan unit diklat atau bisa dibantu oleh unit diklat, yaitu bimbingan teknis. Nah, kemudian selain pitching, dilakukan research dalam hal ini adalah bagaimana konsultan itu jika melakukan bantuan teknis harus melakukan survei untuk mengetahui sebetulnya kebutuhannya apa, bagaimana kinerja organisasinya, sehingga kita paham bahwa apa kesenjangannya dan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga harus mampu menganalisis. Jadi dari informasi, dari data yang ada, maka kebutuhannya apa, maka dibuat modelnya atau misalkan kebutuhannya apa. Apakah pelatihan ataukah non-pelatihan, ataukah seminar atau workshop, ataukah on the job training sesuai dengan analisa datanya. Kemudian nanti konsultan ini, Widya Iswara sebagai konsultan ini memberikan rekomendasi beberapa alternatif yang bisa ditempuh oleh organisasi. Dalam reporting ini diharapkan di sini mempresentasi yang disebut DES, ini memberikan temuan dan rekomendasi serta solusi-solusi alternatif.
Nah, pada saat implementasi, nah tentu Widya Iswara di sini sebagai project manager karena tahu kemana arahnya, kemudian memastikan bagaimana setiap implementasi ataupun tahapan, apakah workshop, apakah seminar, ataukah diklat, itu benar tiap tahapannya. Dan juga menguji, kemudian mendokumentasikannya, menilai ya. Kemudian secara administratif juga bersama tim dari organisasi itu sendiri, melengkapi seluruh dokumen aktivitas sesuai tracking dan mempublish hasilnya sesuai dengan bidangnya. Nah, dalam hal ini berarti peran konsultan itu lebih bagaimana memberdayakan organisasi, bagaimana kekuatan SDM dan bagaimana sumber daya yang ada itu dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi dari ASN-nya. Nah, ini karakternya, karakter konsultan di mana tentu harus bisa bekerja sama dalam tim karena sifatnya kita empowering, ya. Mungkin bisa menggunakan ada kekuatan narasumber yang di dalam organisasi itu sendiri, atau kekuatan IT, atau kekuatan staf teknisinya itu konsultan akan menggunakan semua itu. Kemudian multitasking, di mana ada kemampuan memanage skill, mengorganisir, kemudian juga bagaimana berkomunikasi, kemudian juga bagaimana memprioritaskan permasalahan-permasalahan dari hasil analisanya dan juga yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga harus comfortable with quant atau math. Jadi harus kreatif dan mampu out of the box, kemudian juga mampu menggunakan mau nggak mau membaca statistik karena dari hasil analisa itu harus memprioritaskan mana permasalahan yang segera diatasi. Kemudian lab school tentu ya, saya kira ini kita udah sadari ya, harus update karena supaya tidak ketinggalan by skill, kemudian juga mengisahkan informasi jurnal, perkembangan hasil riset, kemudian media dan teknologi. Kemudian juga untuk expertise ini memiliki keahlian, dalam hal ini mungkin kita karena kita di unit kediklatan, tentu keahlian tentang kediklatan harus kita miliki karena nanti untuk substansi bisa menggunakan yang lain, tetapi untuk kediklatan kita menyuarakan kinerja dari organisasi kita, dari BBPK, sehingga kita harus tahu tahapan bagaimana menyiapkan suatu kediklatan baik yang klasikal ataupun non-klasikal, baik yang seminar, diklat ataupun non-diklat. Nah, kemudian juga di sini bahwa konsultan ini lebih bersifat advisor, tidak pernah mengambil keputusan sendiri karena hanya memberikan analisis, opini dan penjabaran, sementara keputusan adalah tetap dari organisasi itu sendiri sebagai klien kita sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kapasitas yang ada dan memang sesuai dengan urgensinya. Nah, kalau kita lihat dari terlalu cepatnya. Nah, kalau kita lihat dari lingkup Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia Sehat ini kan kita ingin mewujudkan masyarakat yang mandiri. Berarti kita lebih memberdayakan masyarakat. Tentu kita harus banyak update kepada seluruh petugasnya agar mereka bisa memandirikan atau membuat sehat masyarakatnya. Nah, saya lihat dalam rencana aksi program PPSDM, tanggung jawab untuk update ASN yang ada di Kementerian Kesehatan adalah PPSDM, dalam hal ini Puslat, yang secara teknis adalah BPPK dan Bapelkas. Sehingga visi, misi, tujuan BPPK Jakarta di sini sangat erat kaitannya dalam proses peningkatan kompetensi ini. Karena BPPK Jakarta juga sebagai Center of Excellence, nah ini dijadikan rujukan bukan hanya oleh unit-unit diklat, tetapi juga oleh unit-unit program dan juga unit-unit pelayanan yang kita rasakan saat ini. Kemudian juga
pengembangan kompetensi ASN yang 20 jam, mau nggak mau itu merupakan tanggung jawabnya. Nah, karena betapa banyaknya ASN kesehatan, maka kita bisa menggunakan dengan perkonsultasian ini, sehingga kita memberdayakan supaya organisasinya bisa memenuhinya. Tidak hanya menunggu diklat-diklat ataupun non-diklat yang diselenggarakan oleh unit diklat. Nah, ini kebutuhan unit program dan unit pelayanan, terutama seperti rumah sakit, itu sudah banyak sekali yang meminta, yang menginginkan ini, karena di sana ada unit diklat. Sehingga tujuannya pengembangan perkonsultasian ini membangun sistem perkonsultasian kediklatan di BPK, kemudian juga sekaligus sebagai pedoman pelaksanaannya, dan juga tugas akhir pelatihan penjenjangan media iswara tingkat tinggi saya, karena kebetulan bahwa sudah ditetapkan WU itu adalah memerankan perkonsultasian ini. Sehingga ruang lingkupnya bagaimana meningkatkan kinerja BPPK Jakarta ini sebagai organisasi diklat yang bertanggung jawab meningkatkan kompetensi ASN di Kementerian Kesehatan, ya, yaitu dengan membangun sistem perkonsultasian, maka kita bisa memberikan bimbingan teknis kediklatan kepada stakeholder baik internal dan eksternal, ya, dengan untuk peningkatan kompetensinya. Maka di sini kinerja BPPK Jakarta ini bisa lebih luas menjangkaunya, ya. Apalagi bisa melalui pelatihan dan non pelatihan, kemudian bisa klasikal ataupun virtual, ya. Tentu ini bersinambungan, berintegrasi sesuai kebutuhan program dan kinerja organisasi serta tuntutan masyarakat. Jadi kita fleksibel, ya. Nah, ini adalah mungkin kita tahu semua bahwa visi BPPK adalah merupakan Center of Excellence bagi pelatihan leadership di bidang kesehatan, anti korupsi dan bidang kesehatan, serta pengembangan life skill dan urban health public care. Dan sekarang sudah berkembang lagi, ya. Misinya ini sangat sesuai, ya, meningkatkan kompetensi pimpinan, kemudian menyiapkan tenaga kesehatan, kemudian meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, kemudian peningkatan kompetensi SDM pengelola diklat. Jadi kalau dilihat sangat sesuai, sudah tertuang di misi ini, sehingga tujuannya adalah bagaimana peningkatan kuantitas dan kualitas diklat aparatur SDM kesehatan ini, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat. Nah, dengan adanya sistem perkonsultasian ini sebetulnya akan menambah proses kualitas juga kuantitas, karena kita akan memberdayakan bukan hanya yang ada di balai pelatihan atau di BPPK, tetapi kita bisa memberdayakan yang ada di unit-unit program ataupun unit unit pelayanan. Nah, ini hasil analisis saya di mana kita pengembangan kompetensi belum dilaksanakan sesuai aturan, karena memang ini relatif baru, tetapi sekarang udah saatnya, ya, karena PP sudah keluar, bahkan Permenpan sudah keluar. Kemudian tuntutan stakeholder pelayanan prima ini udah mendesak, ya. Jadi dan e-learning juga belum optimal kita, padahal sekarang sudah mulai banyak, ya. Ini berkahnya corona, ternyata COVID-19 ini membuat kreativitas sendiri, membangkitkan kita berinovasi. Salah satunya adalah contoh aktivitas hari ini. Ini luar biasa, kita bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, tetapi kita dengan masing-masing ada memperhatikan social distancing-nya. Berarti ini adalah merupakan sarana yang bisa kita gunakan dalam pengembangan kompetensi juga. Nah, ini sering dalam unit pelayanan itu anggaran pengembangan kapasitas itu belum terserap, karena mindset-nya mereka hanya menunggu adakah pelatihan. Jadi menunggu dari pusat, dari BPPK, dari Bapelkes. Sementara BPPK Bapelkes diberikan tanggung jawab yang banyak dengan program-program yang ada, sehingga kita tidak membuka misalkan untuk yang tadi kebutuhan lainnya. Peran sistem perkonsultasian belum ada. Kemudian walaupun ini sebetulnya dari Perkalan sudah, dan di Puslat juga sudah mulai kita membuat, tetapi belum belum diimplementasikan. Nah, kebutuhan ASN tentu yang tadi ditetapkan di PP 11 itu belum terpenuhi, ya. Nah, ini
Nah, sehingga pengembangan ini dilakukan, ini adalah mengawali karena nanti selanjutnya harus banyak kegiatan-kegiatan perkonsultasian, ya terutama untuk para Widya Iswara Utama, kemudian juga Widya Iswara Madya yang sudah memenuhi kompetensi tersebut. Nah, sistem perkonsultasian tadi saya melihat dari langkah yang perkonsultasian dari mulai pitching sampai report, tetapi karena kita dunianya adalah dunia kediklatan, maka saya menggunakan langkah-langkah pengembangan diklat yaitu EDI. Mungkin para Widya Iswara sudah familiar ya dengan EDI ini. EDI yaitu Assessment, Design, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Nah, 5 langkah ini adalah sering kita gunakan sebagai langkah pengembangan kurikulum atau pengembangan suatu training. Nah, sehingga pada langkah pertama, bagaimana kita sebagai dalam perkonsultasian itu membantu awareness organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja ASN-nya atau mengetahui kebutuhan dari update para ASN-nya. Dan kita juga memberdayakan sehingga kita melihat potensi yang ada di organisasi itu, apakah potensi sumber daya SDM dari teknologi atau IT-nya, ataukah potensi dari keuangannya. Nah, ini sehingga dengan organisasi mengenal masalah dan gap kinerjanya, maka kita bisa membantu langkah keduanya itu mendesain. Mendesain sebetulnya mau ditetapkan apa? Apakah memang mau on the job training, ataukah mau seminar, ataukah workshop, ataukah training, misalkan training klasikal ataukah non. Nah, sehingga kalau sudah ditetapkan, maka tinggal dikembangkan tool-toolsnya, kemudian materinya, kemudian juga resources, sumber daya, sumber teknisnya yang diperlukan. Sehingga dalam hal ini, seluruh unsur, baik teknis dan juga fasilitator, kemudian juga untuk manajemennya, itu semua mempersiapkan diri. Nah, kemudian implementasinya berarti bagaimana kita sebagai konsultan itu mengikuti bagaimana proses seminar atau workshop atau on the job trainingnya atau trainingnya dilaksanakan apakah sesuai tahapan. Nah, sekaligus mengevaluasi semuanya. Nah, ini adalah langkah EDI karena ini adalah langkah yang paling sederhana dan sangat familiar untuk dunia training. Ya, ini dilalui dalam perkonsultasian. Nah, dari hasil karena saya menggunakan konsultasi dengan dengan pimpinan, hasil konsultasi alhamdulillah Kepala BPPK Pak Trinugroho ini sangat memberikan dukungan penuh di awal ya. Saat itu awal Pak Trinugroho menjabat di BPPK Jakarta itu jadi langsung memberikan dukungan yang penuh untuk terwujudnya ini. Kemudian juga berkoordinasi dengan Kepala Puslat Kesehatan juga sama, sangat mendukung, bahkan Pak Puslat merasa bahwa ini adalah merupakan yang bisa memperkaya university. Kemudian juga Kepala Bidang Puslatkes juga sangat mendukung karena memang sedang membuat pedoman ini, sehingga ini berarti sudah mulai diimplementasi. Maksudnya BPPK Jakarta lebih dulu mengimplementasikan walaupun pedomannya itu belum selesai gitu ya, sehingga akhirnya mengintegrasikan dalam pedoman pengembangan Widya Iswara Kesehatan, di mana salah satunya adalah bagaimana untuk membantu pengembangan karirnya Widya Iswara, kemudian juga meng-create inovasi dan sekaligus juga mempromosikan kinerja Widya Iswara kepada unit program atau unit pelayanan, yaitu dengan salah satunya adalah kegiatan perkonsultasian ya, sehingga unit program dan unit pelayanan memahami ternyata Widya Iswara itu punya peran atau punya kemampuan yang memang expert di dalam kediklatan dan membantu mereka. Nah, kemudian konsultasi karena ini dengan KTU dan bagian kepegawaian BPPK Jakarta, tentu karena ini adalah peran utamanya dari sini, ini memberikan dukungan bahkan menyetujui ini menjadi bagian dalam pengembangan pegawai melalui kegiatan pelatihan dan non pelatihan. Ini yang internal
maupun eksternal. Nah, untuk yang internal karena memang COVID sehingga akhirnya selanjutnya mungkin nanti akan dilakukan, apalagi dengan adanya webinar atau dengan adanya Zoom meeting ini sebetulnya bisa mudah dilakukan, sudah mulai. Apalagi KTU juga Bu Tanti sudah menuntut sekarang bagaimana setiap WI bisa setiap minggu presentasi karya tulis ilmiah. Sebetulnya karya tulis ilmiahnya bisa sesuai dengan kebutuhan dari institusi ataupun staf ASN yang ada di BPPK. Nah, hasil meeting ini dilakukan ya dengan KBPPK, Puslat, kemudian pejabat struktural yang ada, kemudian Widya Iswara, beberapa Widya Iswara utama dan juga ada Widya Iswara lainnya, dan dilaksanakan di internal BPPK khususnya dan eksternal yaitu unit program, unit pelayanan yang menjadi area tanggung jawab BPPK. Nah, kemudian ini dilaksanakan memang tugasnya adalah di perkalan itu adalah Widya Iswara utama. Sehingga ini dilaksanakan oleh Widya Iswara ahli utama, tetapi disepakati dalam rapat bisa juga dilakukan oleh ahli media yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengembangan kediklatan, baik melaksanakan TNA, pengembangan kurikulum, dan evaluasi pasca diklat. Nah, ini perkonsultasian yang berikan tentu kita tadi ranahnya adalah expertise-nya adalah di kediklatan. Kecuali kita punya expertise di teknis, itu silakan, itu sesuai dengan kemampuan individu. Dan tentu memenuhi kriteria tadi dan syarat yang dimiliki. Nah, sementara kemudian ini salah satu contoh yang proses perkonsultasian yang tempat dilaksanakan, yaitu karena memang kita melihat permasalahan selalu bahwa Widya Iswara ini lemah dalam kemampuan menulis KTI. Kemudian juga bahwa dalam penulisan dupak itu bermasalah dalam pengembangan profesi. Angkanya selalu banyak yang tidak tercapai. Oleh karena itu, saat itu saya memberikan masukan untuk Puslat untuk memberikan motivasi untuk menulis KTI atau Widya Iswara dalam membuat KTI. Karena saat itu saya bilang bagaimana Widya Iswara bisa membuat KTI sementara kemampuannya memang tidak diupdate. Dan alhamdulillah pelaksanaan workshop KTI untuk seluruh WI kesehatan dilaksanakan di Puslat. Kemudian saat itu sehingga kita bukan hanya workshop tetapi ada proses coaching pembuatan KTI untuk meyakinkan kemampuan para Widya Iswara dan sekaligus memberikan reward yaitu melakukan publish hasil karya tulis itu. Kemudian evaluasinya ternyata motivasi Widya Iswara untuk membuat KTI itu menggembirakan ya, karena ternyata 25 karya tulis yang masuk. Biasanya katanya paling 10, tidak lebih dari 10. Jadi ini salah satu bentuk yang dilakukan. Kemudian juga ini, mungkin ini juga, ini spontanitas ya. Pada saat PKA di mana kita sedang melakukan PKA angkatan 1, tetapi tiba-tiba kebijakan social distancing COVID-19 itu sudah ditetapkan. Mau nggak mau kita harus patuh karena kita juga harus menjaga risiko penularan melalui kontak dalam kelas ataupun asrama. Dan saat itu sebetulnya itu ada proses ya, ada proses consulting dari WI yang merasa tanggung jawab untuk menjaga supaya kelas jalan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga risiko penularan. Oleh karena itu, dengan tujuan social distancing berjalan, tetapi proses pembelajaran juga tidak terganggu dan risiko penularan tidak terganggu, tetap ada. Maka saat itu ini sangat cepat sekali, dalam waktu ya 3 hari kalau nggak salah, luar biasa. Jadi komunikasi antara WI ada punya keinginan, kemudian juga dengan manajemen merespon dan juga melihat kekuatan potensi yang ada teknis. Ternyata kita punya kekuatan webinar dan kita punya kekuatan di mana sumber dayanya kita mampu, ada yang mampu secara teknis menjalankan, menjadi host. Itu adalah salah satu contoh di mana dalam beberapa hari akhirnya kita bisa melakukan proses pembelajaran online kelas dan berjalan sukses. Kemudian juga memotivasi untuk untuk
pesertanya sendiri, kemudian WI, dan semua kita akhirnya kehadiran juga luar biasa, keaktifan juga sangat baik, dan ini adalah salah satu contoh kegiatan kecil. Jadi perkonsultasian ini tidak mesti besar, tetapi bagaimana itu dilakukan sehingga merespon terhadap masalah yang ada atau kebutuhan yang ada untuk peningkatan ASN-nya. Dan ini luar biasa, di mana Widya Iswara misalkan yang masih tadinya gaptek akhirnya mampu melakukannya karena memang ada proses transfer knowledge dan transfer kompetensi kemampuan dari bidang teknis terhadap Widya Iswara yang selama ini misalkan hanya bergelut bagaimana menyiapkan materi. Nah, tentu ini kendalanya karena memang kita padatnya kegiatan pelatihan di BPPK Jakarta ini merupakan pusat ya pengembangan pelatihan kesehatan ini, sehingga kita sulit memang untuk bertemu. Tetapi sekarang ada ininya ya, pemecahannya, solusinya. Nanti tidak ada kendala lagi sebetulnya. Ada yang punya ide atau melihat masalah, kita akan bisa lewat seperti sekarang ini ya. Kemudian jaringan internet alhamdulillah sekarang lebih bagus. Nah ini 5 menit lagi Bu Ina. Kendalanya kelihatannya dengan adanya bisa webinar, apalagi tadi Kepala BPPK tadi Pak Nugroho, kita punya production house. Berarti ini merupakan peluang fasilitas untuk kita para Widya Iswara untuk bisa berkiprah meningkatkan kinerja dalam rangka fungsi BPPK Jakarta untuk mengembangkan kompetensi ASN lewat pelatihan non pelatihan. Perlu kita memang untuk mewujudkan ini komitmen bersama baik dari pimpinan struktural Widya Iswara ini, maka kita akan berjalan karena sekarang dengan ada bisa memberikan perkonsultasian dari jauh gitu, daerah mana gitu ya. Dan sehingga bahwa unit program, unit pelayanan jadi aware terhadap tanggung jawabnya untuk meningkatkan kompetensi. Sudah? Ya, silakan. Ya. Sudah selesai Bu Ina? Ya, saya kira mungkin itu dan kita bisa nanti dalam diskusi ini sila ide lain juga. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak. Silakan Bu Fatona untuk digunakan waktunya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ina. Ya, alhamdulillah Bu Ina sudah mengenai sistem perkonsultasian pengembangan kompetensi ASN ya Bu ya. Tadi saya keliru, bukan Widya Iswara tapi ASN. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk diskusinya kita akan buka termin pertama yang terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan. Ada Pak Iman nomor 1. Silakan. Ada yang lain lagi, 2 orang lagi? Belum ada. Silakan lanjut Pak Iman dulu. Oke, terima kasih Mbak Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina. Cukup bagus, malah bagus ya, bukan cukup bagus. Bagus ininya presentasinya. Namun saya belum bisa menangkap esensi apa kira-kira ya esensinya sebagai Widya Iswara kita ini apa sih sebetulnya yang dikerjakan dalam perkonsultasian peningkatan kompetensi ASN ini? Karena jadi sekarang kita juga sebagai kalau konsultan itu kan sekarang kita mesti tahu juga konsultan ini bidang apa? Apa kesehatan atau apa atau manajerial atau apa segala macam ya. Sementara dalam peningkatan kompetensi ASN kita tentu mesti melihat induk kita yaitu BPPSDM, bahkan lebih tinggi lagi adalah Kementerian Kesehatan. Nah, sehingga dalam pengembangan kompetensi ASN ini konsultansinya seperti apa kira-kira Mbak Ina? Artinya kita ini masuk sebagai konsultan kesehatan kah? Atau konsultan manajerial kah? Atau konsultan apa? Atau seluruhnya kita harus pegang. Sehingga dalam menjalankan proses konsultasinya nanti, ya, kita sebagai konsultan ini mengerti, jadi ini harus ke arah sana, ini harus ke arah sana. Ini pelatihan ini nanti begini, pelatihan itu begitu. Nah ini memang tugas Widya Iswara ya. Apalagi kemudian Widya Iswara itu wajib memberikan contoh yang bagus gitu.
Mungkin itu Bu Ina, terima kasih. Ya. Iya, Mbak Fatona, mau dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? Boleh nanya Mbak Fatona? Ya boleh Bu Devi, silahkan Bu Devi nomor 2. Iya, terima kasih Mbak Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ina, seperti yang tadi disampaikan Pak Iman, saya juga agak sedikit masih ada hal yang rancu sehubungan dengan pengetahuan yang sudah saya miliki dan pada tahun 2018 akhir saya dengan Pak Mukti ya dilatih selama 1 minggu untuk pelatihan yang disingkat Bangkom namanya, pengembangan kompetensi. Yang kita tahu LAN mengeluarkan Perlan 10 tahun 2018. Nah di Perlan itu memang di aba-aba setiap organisasi itu wajib menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi di organisasinya masing-masing. Ya, jadi ada yang namanya di situ istilahnya PYB gitu ya, pejabat yang bertanggung jawab itu di setiap organisasi itu adalah bagian kepegawaiannya. Ada kalau lebih besar lagi Kemenkes di setiap kementerian itu yang bertanggung jawab sebetulnya Biro Kepegawaian. Nah sebetulnya pada saat kami berdua setelah dilatih waktu itu sebetulnya harusnya sosialisasi gitu ya. Kalau sosialisasi di internal kita sudah sebagai pertanggungjawaban saya dengan Pak Mukti mengikuti pelatihan. Nah sayangnya di PPK kita Biro Kepegawaian kalau tidak salah 2019 itu ada aktivitas juga yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian waktu itu Bu Wildan, Bu Dian. Nah, terus Puslat 2019 juga nyusun pedoman Mbak Ina. 2019. Kami nyusun pedoman, saya terlibat di dalamnya. Jadi ketika kita mau menjadi konsultan yang terkait dengan Mbak Ina sampaikan tadi, tentunya kan ini juga harus dikenal oleh teman-teman unit program gitu. Siapa yang mau menggunakan jasa kita gitu. Nah, juga teman-teman Wideswara kalau nantinya ingin jadi konsultan dalam konteks untuk pengembangan kompetensi ini kan juga artinya harus sudah siap gitu, siap untuk bisa memberikan konsultasi. Nah, betul tadi yang disampaikan Mbak Ina bahwa hakikatnya ketika menyusun yang di pasal 21 Perlan 10 2018 itu ada kewajiban setiap organisasi itu harus menyusun rencana kebutuhan kompetensi. Nah, rencana pengembangan kompetensi di masing-masing unit mereka itu sebetulnya kan idealnya kalau mereka itu harus masuk ke asesmen gitu ya. Tapi kalau asesmen itu kan tidak semua punya kesempatan untuk di-assess lah gitu ya. Jadi bisa saja dilakukan dengan metode self-assessment yang paling sederhana waktu itu diajarin self-assessment yang kemudian ditindaklanjuti dengan metode wawancara atasan bawahan gitu. Nah, dari situ nanti teridentifikasilah apa saja kebutuhan pelatihan dari masing-masing pegawai di setiap unit. Nah, pertanyaan saya ke Bu Ina, kita itu kalau sebagai konsultan itu nanti mau berada di simpul yang mana gitu, di simpul sampai mereka bisa menyusun kebutuhan pengembangan kompetensinya atau ketika mereka sudah punya pengembangan rencana pengembangan kebutuhannya gitu. Jadi apakah di simpul yang mana? Jadi kan ada di simpul semacam assessment-nya, kemudian apakah nanti di pelaksanaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Devi. Penanya ketiga dipersilahkan. Bu Tanti mau nanya? Oh enggak ya? Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan Bu Tanti. Baik, terima kasih Bu Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyimak Bu, memang belum pernah baca juga, jadi mohon maaf kalau sekarang kami tanyakan terkait Ibu itu untuk judulnya adalah Sistem Konsultasi Peningkatan Kompetensi ASN ya Bu ya. Maksudnya lingkupnya itu untuk BPPK Jakarta ataukah untuk
ASN secara keseluruhan. Mungkin kalau saya pernah baca itu Widya Iswara salah satu tugasnya adalah turut mengembangkan program BPPK itu, bukan hanya kompetensi gitu. Kalau nggak salah yang dimaksud konsultasian ini apakah konsultasian program BPPK ataukah konsultan pengembangan ASN gitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya Bu Pat. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Tanti. Silakan Bu Ina, ada 3 pertanyaan dari Pak Iman, dari Bu Devi, dan dari Bu Tanti. Ya, baik. Luar biasa ya, subhanallah. Ini terima kasih. Pak, satu lagi boleh? Ya, Pak Iman. Nanti ya Pak Tri Harno ya Pak. Termin kedua ya Pak. Oke. Termin kedua ya. Iya. Termin kedua, baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi antara pertanyaan Pak Iman, kemudian juga Bu Devi dengan Bu Tanti, ini saling terkait ya, sehingga betul Pak Iman di sini bahwa untuk konsultannya ini, karena kita ini adalah merupakan kinerja Widya Iswara, di mana Widya Iswara itu kan merupakan sumber SDM untuk kediklatan. Jadi dalam perkonsultasian ini juga kita lingkupnya adalah kediklatan, karena sesuai dengan expertise-nya, sesuai dengan keahliannya di situ. Nah, kediklatan itu makanya kenapa di dalam modelnya, tahapannya, saya tidak hanya menggunakan tahapan dari langkah-langkah perkonsultasian secara umum, yaitu yang pakai pitching sampai recording. Tetapi saya gunakan sesuai dengan marwahnya kita. Marwahnya kita kan kediklatan. Jadi makanya kenapa saya gunakan tadi tahap ADI. Nah, ADI ini kan ini bagaimana mengembangkan program diklat. Jadi misalkan dari mulai asesmen. Dalam asesmen ini berarti kan TNA ya, Training Need Assessment. Nah, ini kaitannya juga terkait dengan Bu Devi. Nah, Mbak Devi ini kan tadi betul karena ini adalah implementasinya. Karena kan pengembangan kompetensi ini kan itu adalah implementasi dari Undang-Undang ASN dan PP ini. Nah, kemudian dari pengembangan kompetensi itu setelah diketahui sebetulnya perlu apa saja untuk mengembangkannya, misalkan akhirnya kan intervensinya itu bisa dengan diklat atau non-diklat. Nah, disinilah maka itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, kemudian tadi, jadi kenapa saya gunakan tahapannya itu adalah ADI. Dari mulai asesmen, dari asesmen ini berarti kita membantu program. Membantu misalnya BPPK ya, pada saat misalkan di BPPK internal, karena sama internal ataupun eksternal, hanya bedanya institusinya aja, organisasinya. Karena walaupun eksternal pun itu adalah merupakan tanggung jawab BPPK juga, karena kita memang kiprahnya adalah meningkatkan kinerja BPPK. Nah, BPPK, nah ini terkait juga dengan Bu Tanti. Betul Bu Tanti, jadi kita tuh sebetulnya bagaimana membantu program kediklatan di BPPK ini, tanggung jawab atau kinerjanya itu bisa meningkat atau menjadi berjalan lancar gitu. Bukan hanya internal tapi juga eksternal. Nah, sebagai contoh internal misalnya, kan tadi saya contohkan itu kalau itu kan tidak terprogram ya, tetapi spontanitas, tapi itu pun ya bisa dilakukan seperti itu walaupun waktunya sangat cepat. Misalnya kita di BPPK Jakarta, misalkannya internal, kita merasakan misalkan kok ada kejanggalan misalkan dalam atau misalkan kita kenapa ya sering bermasalah misalkan pada saat proses pembelajaran misalnya. Terus kenapa setelah kita, nah kalau seperti itu berarti WI yang tadi berperan sebagai konsultan itu bukan hanya melihat, loh ini kok kenapa sih nggak nyambung atau misalkan kok ini kelas nggak ada atau misalkan terlambat ternyata misalkan koordinasi yang kurang atau terjadi apa. Nah, sebagai konsultan dia menelusuri kenapa sebetulnya itu terjadi. Nah, tapi bukan sendiri. Melibatkan semua unsur, misalkan dengan bagian diklat, kemudian nanti kenapa ya, jadi ketahuan tuh, oh ternyata ada miss, misalkan, atau nggak kurang koordinasi, atau memang sebetulnya misalkan tenaga admin nggak tahu bahwa itu harus dilakukan gitu, jadi adanya miss. Maka dari situ misalnya kita kan melakukan
TNA, Training Need Assessment, jadi maksudnya semua bagian, misalkan dari mulai persuratan, atau misalkan informasi, atau misalkan komunikasi, bagian diklat, atau kita lihat setelah ketahuan, oh akhirnya kita analisis. Nah, itu kan langkah pertama ya. Hasil TNA itu kita analisis, ternyata memang bagian teknis itu tidak melakukan misalkan salah satu hal, tetapi tidak melakukan itu memang mereka tidak pernah dibekali. Jadi selama ini dia bekerja memang otomatis aja, karena memang duduk di sana, misalkan di bagian diklat. Padahal tidak dibekali gitu kan. Itu sebetulnya hak staf tersebut untuk ditingkatkan kemampuan tentang hal tersebut. Misalnya tentang bagaimana menyiapkan diklat gitu. Nah, karena diklatnya nggak ada, jadi dia nggak pernah. Nah, bisa kita meng-create misalkan apakah seminar ataukah workshop, misalkan yang bagaimana persiapan diklat atau bagaimana mengelola manajemen diklat misalkan. Terus silakan, misalkan kalau memang dari hasil analisa, oh iya berarti memang nih bagian diklat, terus bagian apa, bagian itu mereka nggak tahu, atau misalkan bagian dapur sehingga nggak tahu nih. Akhirnya, nah sebagai konsultan berarti kan setelah, oh iya kemungkinan ini masalahnya, kemudian juga yang bisa dilakukan ini, alternatifnya ini. Akhirnya diberikan ke TU-nya, kepegawaian, sehingga TU kepegawaian itu kan menyesuaikan bagaimana waktu, kemudian juga kemampuan, kemudian tidak tabrakan, kemudian juga keuangannya ada kalau memang butuh uang, atau misalkan menggunakan ya udah deh online aja karena semua masing-masing tidak mengganggu, tetapi ada di HP-nya masing-masing. Itu silahkan kalau misalkan hanya cukup knowledge misalkan. Nah, akhirnya kemudian D itu kan development. Development itu berarti untuk itu apa yang perlu disiapkan. Misalkan, oke, mau online, berarti kita kerjasama dengan teknisi. Kemudian kerjasama dengan siapa lagi. Kalau udah ditetapkan itu, misalkan kita desain materinya, toolnya, alat evaluasinya. Karena walaupun seminar, workshop tetap aja kan, cuman tidak seribet training mungkin ya. Kemudian nanti implementasinya dilakukan, sehingga dilakukan implementasinya tentu ikut WI sebagai konsultan, tentu ikut, tetapi juga nanti kalau perlu sumber dari luar silahkan, tetapi kalau di antara WI bisa memberikan hal itu, yaitu dari WI sendiri. Kemudian evaluasi. Nah, setelah evaluasi ternyata nanti, oh iya, setelah dilakukan workshop atau seminar atau pelatihan on the job training, ternyata berubah nanti kinerjanya. Jadi bagian diklat, bagian ini tahu mereka. Oh, jadi kita kan menyadari, oh iya ternyata selama ini ada miss itu karena memang mereka tidak dibekali, jadi langsung nyebur aja gitu. Itu salah satu contoh di internal. Kalau di eksternal juga sama, kita bisa berdasarkan permintaan mereka, atau kita bisa mensosialisasikan dulu karena memang itu merupakan tuntutan ya, dan memang sudah sampai ke biro kepegawaian, bahkan di Puslat juga sudah mengembangkan, tetapi implementasinya belum. Seperti rumah sakit banyak yang udah meminta waktu sosialisasi di Puslat juga, tetapi rupanya belum diturunkan. Nah, sayang sekali kalau misalkan mereka sudah punya sumber daya, sudah punya sumber keuangan, tetapi karena enggak ngeh bagaimana implementasinya, kan sayang. Maksudnya karena kita BPPK punya wilayah di mana saja misalkan, nah itu bisa kita bantu, yaitu perkonsultasian itu tadi, setiap tahapannya, sehingga masalahnya pecah. Atau bukan dari masalah, tetapi dari kebutuhan dari ASN-nya sendiri, bahwa dia perlu apa gitu ya. Itu salah satu contoh gitu. Nah, mau nggak mau ini akan memperlancar program yang ada, kemudian memecahkan masalah yang ada, dan sekaligus jadi masing-masing terupdate. Misalkan bagian dapur kah, bagian resepsionis kah, bukan hanya Widya Iswara, termasuk juga Widya Iswaranya sama, karena jangan sampai Widya Iswara siap untuk ditugaskan konsultan sebagai fasilitator, tapi tidak diupdate. Nah, jadi semua ASN punya hak untuk menggunakan 20 itu. Jadi di 20 JP itu berarti kan apakah bisa seminar, bisakah workshop, ataukah on the job training, ataukah misalkan mengikuti training. Nah, gitu. Jadi ini erat kaitannya tadi dengan Mbak Devi. Terus bagaimana kita pengembangan kompetensi? Pengembangan kompetensi itu kan banyak ya, sampai misalkan
pakai akses dulu. Nah, tentu kalau WI tidak memang perannya tidak ke sana, tidak mengakses dalam arti kata pakai psikotes misalnya, enggak. Tetapi kita bagaimana mengaksesnya itu lebih ke bagaimana TNA-nya, kebutuhan diklat. Jadi ini merupakan operasionalnya sebetulnya. Dan itu sudah ditetapkan dalam perkalan menjadi tupoksinya dari Widya Iswara utama gitu. Makanya setiap diklat itu dituntut untuk melakukan itu. Ya, mungkin bertanggung jawab kepegawaian karena memang kan kalau ke kementerian itu kepegawaian karena kepegawaian yang bikin talent pool segala macam dalam pengembangan kompetensi. Kemudian turunnya kan setiap organisasi ada kepegawaian yang memang punya hak itu. Nah, di dalam kondisi sekarang ini, kenapa tidak? Di mana BPPK bisa lebih duluan, bahkan bisa menjadi percontohan kepada yang lain gitu kan. Sehingga ini sudah dibicarakan tetapi belum diturunkan ke misalkan operasionalnya. Nah, itu mungkin kemudian kelihatannya sudah menjawab ketiganya ya. Jadi akhirnya akan membantu kinerja dari BPPK atau menyelesaikan program-program semuanya berjalan lancar gitu. Iya, pertanyaan Bu Tanti sudah dijawab ya Bu Ina ya? Sudah. Baik, sudah. Saya nanya dong, Bu Fat. Ya. Baik, terima kasih banyak tadi Pak Tri Hermawo mau bertanya. Ada lagi yang lain? Bu Fat. Oh, Pak Syaroni. Ya. Pak Syaroni ya? Oh, Mas Edi ya, silakan. Ya, silakan Pak Tri Hermawo dulu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bu Ina nih. Ini memang yang kita tunggu-tunggu nih. Memang kita ini intinya adalah kalau saya tangkap rohnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengembangan kompetensi teman-teman kita yang ada di manapun ya. Pengertiannya adalah bisa di UPT, bisa di unit program, bisa di swasta, karena kita adalah pusat pelatihan ya. Nah, mereka memang benar Bu Ina, mereka tuh selalu kebingungan sekali ya, karena sesuai dengan amanat undang-undang ASN tadi yang 20 JPL itu, mereka tuh bingung sekali dalam melakukan pengembangan pegawai ya. Nah, jadi kalau memang ada saran saya, perlu memang ada tim nanti di SK-kan oleh kepala BPPK, tim dari WI yang akan menyampaikan atau akan membantu apapun lah ya, di dalam mulai dari perencanaan, dari mulai TNA sampai dengan pelaksanaannya, apapun lah ya bentuknya tadi yang katakan, bisa workshop, bisa pelatihan, bisa seminar, bisa apapun lah ya. Nah, dari mulai itu ada tim. Nah, untuk itu supaya mereka tahu tadi sampai kalau umpamanya pelatihan sampai dengan pelaksanaan pelatihan, pendampingannya sampai dengan mengurus akreditasi dan segala macam, tim itu harus tahu ya. Nah, itu harus bisa juga berkolaborasi antara WI dengan teman-teman struktural atau staf yang ada di BPK ya, itu harus ada bisa berkolaborasi sehingga untuk akreditasi dan surat menyurat segala macam itu administrasi lah ya bisa lancar. Nah, untuk mencapai itu saran saya Bu Ina memang pertama adalah bikin tim, yang kedua nanti kalau timnya sudah terbentuk perlu memang nanti saya akan coba BPPK melakukan semacam sosialisasi kepada unit program, kepada UPT, kepada siapapun, kepada swasta termasuk. Ini kita juga swasta sebenarnya permintaan banyak sekali, mereka juga bingung ya. Nah, ini bisa. Nah, yang melakukan sosialisasi itu tadi yang saya bilang kolaborasi antara WI dengan dengan struktural atau dengan staf yang ada di BPPK Jakarta tentunya. Nah, jadi ini luar biasa, bagus sekali tim ini. Dan saya tadi buatkanlah semacam apalah kalau memang ini SK dari kepala BPPK untuk kemana. Tapi tusi pokoknya tadi yang saya bilang apa, tusi pokok WI jangan sampai nanti kita asik bermain di luar, tusi utamanya kita sampai lupa. Sekali lagi selamat Bu Ina ya, ini luar biasa. Ya, baik, makasih Pak Tri. Kami persilahkan kepada Mas Edi, silakan. Iya, baik, terima kasih Bu Fat. Bu Ina, selamat ya, luar biasa nih ini ya. Bu Ina, saya ini Bu,
hanya mau menanyakan ini Bu Ina. Ini kan sudah bagus ya Bu Ina punya apa? Pak Edi, Ya, suaranya kecil. suaranya kecil ya Bu. Sebentar. Sama wajahnya dong kita mau lihat. Ya, Bu Ina, saya mau tanya ini aja Bu. Ini kan sayang ya karena udah program bagus ini Bu Ina. Ya. Tadi saya mau nanya bagaimana nih strateginya untuk memperkenalkan ini nih bahwa ada perkonsultasian dari WI ini untuk terutama ke eksternal ya. Tadi selain yang Pak Tri bilang sosialisasi, saya pikir kalau sosialisasi orang cuman nge aja, tapi gimana nih strateginya supaya di eksternal, misalnya kan di Biro Kepegawaian Kemenkes yang lebih luas, atau nanti lebih mungkin juga di Biro Kepegawaian di kementerian lain, siapa tahu juga minta sama ini ya di BBPK gitu loh. Jadi kayaknya ini perlu distrategiin bagaimana caranya untuk mencuatkan bahwa kita sudah ini sudah punya WI sudah punya siap untuk punya tim ya. Perkonsultasian selain hanya sosialisasi aja. Saya kalau di BBPK saya udah yakin deh Bu Ina tahu deh strateginya bagaimana cara ininya. Tapi kalau di luar, nah ini yang harus di ini kan supaya nanti biar bisa jadi mercusuar nih. Jadi mungkin diawali dari BBPK, nanti di kementerian lain juga punya perkonsultasian juga gitu. Iya, betul. Terutama kalau di BBPK kan tadi yang Pak Iman bilang mungkin khusus untuk talent-talent yang bidang kesehatan ya. Karena kan kita punya ada di 30 jabatan fungsional kesehatan itu. Nah, itu kayaknya perlu juga kan kita masuk ke situ biar Ropek yang menjabatani gitu. Tapi ya Ropek harus tahu juga nih Bu Ina kalau sekarang udah ada ini gitu. Nah, bagaimana strateginya supaya nanti Ropek bisa pakai jasa ini gitu loh. Gitu ya Bu Ina. Makasih Bu Ina. Iya, saya dong Bu Ina. Bu Fatona, saya dong mau nanya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Bu Fatona. Silakan, Bu Dorce ya? Iya, saya mau nanya dong, tapi jangan minta saya tampilkan wajah lagi, nggak bener nih wajahnya. Iya, Bu Ina, saya sama seperti Pak Tri Hernowo, sama seperti Pak Edi, sangat bangga ya bahwa ada satu formula yang akan menggrade ya ini meningkatkan kemampuan atau kapasitas Widya Suara. Nah, saya pengen nanya Bu, kalau yang sepengetahuan saya konsultan itu kan harus profesional ya. Ya, karena dia akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, arahan-arahan, pokoknya apapun yang dikonsultasikan sama pihak yang yang membutuhkan gitu. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu, untuk tahap awalnya, apakah kita perlu diseleksi untuk kemampuan sebagai konsulen, itu sudah sampai melewati standar atau sudah mencapai standar yang diharapkan untuk bisa berperan sebagai konsultan, apalagi seperti Pak Edi, mimpinya Pak Edi eksternal, kan itu beresiko ya. Kalau saya sebagai konsultan melayani ke eksternal, tentu saya membawa selain dari nama saya adalah nama BBPK Jakarta, dalam hal ini pimpinan ya. Nah, saya harus betul-betul bisa menjual Dorce Tandung dan BBPK Jakarta. Nah, karena itu standar seperti apa yang diperlukan? Apakah untuk memahami bahwa saya sudah memenuhi standar, itu ada assessment lebih dulu, dan bagaimana assessmentnya? Lalu setelah misalnya saya memenuhi standar, nah bagaimana selanjutnya? Apakah BBPK Jakarta atau siapa yang melegitimasi saya melalui satu surat keputusan bahwa saya sudah konsultan, bisa menjalankan perkonsultasian terutama eksternal? Saya kira itu Bu Ina, terima kasih banyak. Saya apresiasi luar biasa. Iya. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Dorce. Bu Ina, sekalian aja nih ada teman-teman yang tanya juga di chatnya. Ada Bu Yana dengan Bu Dara. Pertanyaannya, jadi bentuk konkretnya seperti apa? Seperti bentuk kelelahan atau seperti apa? Seperti itu Bu, silakan Bu. Jadi ada 4 pertanyaan ya Bu, silakan Bu. Baik.
Ini luar biasa ya. Saya yakin karena memang seperti tadi dalam visi BPPK Jakarta. Jadi saya pada saat melihat bahwa Rensra Kementerian Kesehatan, kemudian saya lihat apa namanya tadi ini kerja ya, rencana kerja dari PPSDM, kemudian saya lihat dari visi misi BPPK Jakarta itu yang memang udah diupload juga. Jadi saya punya keyakinan karena memang BPPK Jakarta ini merupakan tadi excellent training center. Jadi merupakan percontohan yang memang dalam hal ini selama ini kan rujukan dari BPPK ataupun Bapelkes lainnya di Kementerian Kesehatan. Nah, sehingga saya melihat kita merupakan memiliki potensi dari sumber dayanya. Nah, buktinya nih dalam seminar kali ini, pertemuan kali ini juga ini luar biasa ini dukungannya. Tadi Pak Tri, ini sudah menangkap bagaimana sebetulnya fungsi perkonsultasian ini itu merupakan melekat dari kinerja BPPK sebagai pusat latihan ya yang mempunyai wilayah yang bertanggung jawab untuk unit-unit program, unit pelayanan itu mereka semuanya adalah mendengarkan kita gitu. Jadi sebetulnya mereka kasihan karena seperti misalkan rumah sakit yang saya dengar karena rumah sakit itu kan punya unit diklat, bagian diklat, dan mereka tahu bahwa misalkan perlu peningkatan kinerjanya karena misalkan gap pelatihan ini kurang ini, tapi mereka nggak tahu bagaimana pemecahannya. Jadi yang ada mereka hanya menunggu mana ya training, sementara kita training BPPK Jakarta sebagai pusat pelatihan Kementerian Kesehatan selalu ada program-program baru itu adalah ke BPPK. Jadi kita selalu bergulir itu, tetapi kebutuhan unit program atau unit pelayanan kita akhirnya tidak tercover. Tapi dengan adanya perkonsultasian ini, jadi yang untuk program yang pengembangan yang baru berjalan, tetapi membantu mereka yang membutuhkan, karena ini kita kan memberdayakan, memfasilitasi mereka sehingga aware kebutuhannya apa. Bahkan untuk pendanaan bisa menggunakan dananya mereka. Mereka kan punya dana untuk pengembangan kapasitas ASN-nya. Jadi kita sebetulnya memfasilitasi secara teknis. Jadi mereka yang punya misalkan anggaran, yang punya tempat, punya kelas silahkan. Apalagi sekarang dengan sebetulnya waktu awal saya kan lebih ke webinar itu. Waktu itu masih Pak siapa namanya yang sekarang udah ke diklat ya. Tapi sekarang dengan adanya ternyata lebih leluasa karena kita sudah menggunakan webinar atau Zoom atau apa, itu sebetulnya itu kebebasan kita sehingga tidak perlu transportasi berkunjung gitu ya, maksudnya hanya waktu-waktu tertentu di mana kita perlu misalkan realnya. Tetapi itu kita bisa menggunakannya. Nah, tadi saya setuju sekali Pak Tri, betul, supaya actionnya lebih real, kita waktu di rapat memang kita akan dibentuk tim, tetapi selanjutnya karena kita memang begitu padatnya program sampai berapa kali dengan EIS, bagian kepegawaian tuh sudah menjadwalkan tuh rapat ternyata terus aja bergulir karena berubah lagi. Makanya alhamdulillah dengan adanya Zoom ini, meeting ini silakan kita bisa tetapkan, kebetulan kan di sini subhanallah Pak pimpinan kita Pak Tri Nugroho hadir. Jadi silakan Pak Tri, tentu ini adalah masukan yang baik sekali karena kita memang perlu tim. Jadi di sini dari misalkan dan tim ini adalah semua dari manajemennya, kemudian juga dari WI-nya, kemudian dari unsur teknisnya. Karena apa? Nanti pemecahannya kan tetap akan melibatkan semua gitu. Sehingga jika ada keperluan-keperluan satu dan yang lainnya itu adalah saling berkoordinasi. Hanya WI mungkin leadingnya atau narasumbernya dalam hal ini. Nah, kemudian tadi ya, jadi saya setuju sekali memang supaya konkret timnya ditetapkan. Kan kemarin kita yang hadir waktu itu WU, kemudian beberapa WI, Edi juga waktu itu hadir, kemudian beberapa WI yang hadir, karena memang sedang banyaknya aktivitas waktu itu banyak WI yang nggak hadir, ya.
Tapi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan dengan suasana COVID ini kita bisa wujudkan timnya siapa aja, kemudian kita bisa realnya. Nah, kemudian tadi betul bahwa sekarang ini bukan hanya unit program, unit pelayanan, bahkan unit program pada saat kita rapat-rapat, unit program sudah mulai menanyakan karena mereka tahu tadi untuk pengaman kompetensi mereka punya kewajiban, akhirnya sudah menanyakan gimana acuannya, gimana caranya, kalau kami mau seminar, gimana pengakuan jamnya. Nah, jadi itulah mungkin yang kita pahami. Makanya tadi ya, jadi ini menyangkut juga jawaban sama Mbak Dorce, ya. Jadi kita itu konsultannya itu adalah di Kediklatan sesuai dengan fungsi kita, tupoksi kita. Mau nggak mau memang betul kalau kita mau mempengaruhi orang, mau memfasilitasi orang lain, kita harus kompeten dulu. Makanya nanti bisa diinikan misalkan karena di legalitas sudah ditetapkan di situ WU. Tetapi kita karena tahu misalkan kondisi kita akhirnya Madya juga, tapi Madya yang punya pengalaman misalkan karena yang punya pengalaman juga nanti kan mencelakakan. Maka kita tinggal sepakati. Kemudian kita juga nanti kalau misalkan supaya misalkan lebih pede, kita perlu deh ini workshop ini. Itu silakan misalkan pengembangan kediklatan, misalkan karena misalkan ada yang TNA misalkan saya nggak terlalu ini misalkan. Tapi kalau misalkan yang tahu dan sudah melalui itu sudah menjadi jati dirinya, sehingga selama ini mungkin seperti Widya Iswara yang dari Puslat, kan itu selama ini sering melakukan tuh, misalkan yang dia sudah memahami apa yang dilakukannya, nah itu dia bisa menjadi konsultan karena apa? Dia mampu menguasai itu. Tapi jika selama ini melakukan tetapi tidak menguasai itu nanti kan akan kesulitan. Jadi makanya kita tetapkan kriterianya karena harus menguasai karena di dalam tahapan. Makanya saya gunakan pakai ADI. Tadi ADI itu adalah merupakan langkah-langkah training yang mayoritas digunakan. Tetapi dari ADI itu adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus diketahui. Dalam proses TNA misalkan, itu ada prinsip-prinsip yang harus diketahui gitu ya. Pasti prinsip pembelajaran. Tetapi secara dasar, kan kalau Widya Iswara memang sudah dilatih WI dasar itu kan. Dasarnya punya untuk diri sendiri. Tetapi untuk mempengaruhi orang harus advance gitu ya. Jadi itu menetapkan WU karena diharapkan WU yang untuk misalkan untuk profesi kan, yang jenjang profesi kan dia sudah melalui tahapan-tahapan sehingga punya pengalaman, punya knowledge sehingga mampu untuk menjadi konsultan gitu. Nah, nanti kita pertimbangkan, kita tetapkan siapa timnya dan ini menjadi motivasi karena setiap orang potensi yang bisa mempengaruhi kinerja dari organisasinya. Kemudian dan ini tentu karena kan selama ini juga banyak yang datang misalkan dari diklat daerah, dia mau pelatihan tapi dia nggak ngerti akhirnya. Nah itu yang supaya kalau kita ada konsultasi kan dia bisa kita memberikan facilitating ke mereka, apakah misalkan mau langsung ataukah virtual. Dan saya sangat setuju tadi usulnya Pak Tri dengan Edi, dengan kita bagaimana di suasana COVID lebih mudah mensosialisasikan, mempromosikan, sekaligus juga membuka bahwa kita siap untuk memberikan bantuan. Jadi kita dari mulai tadi bahwa nih dengan Undang-Undang ASN, dengan PP, kemudian Permenpan itu mereka kepegawaian, misalkan kita mengundang kepegawaian yang mereka sudah terpapar dengan itu. Nah nanti keterpaparannya mereka, ternyata ada bantuan dari BPPK itu seperti dayung saling bersambut. Karena mereka tahu itu pasti pengembangan kompetensi, karena kepegawaian kan sudah mulai. Tapi bagaimana realnya, mereka kan bingung. Akhirnya dengan adanya promosi atau misalkan dibuka, BPPK siap, itu luar biasa, itu sangat menolong gitu. Dan betul tadi Edi bilang, ini Doce bilang, bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Widya Iswara, meningkatkan rasa percaya diri, sekaligus mau nggak mau, kalau kita ada tadi kinerja
perkonsultasian, mau nggak mau kita akan selalu update. Dan lebih semangat. Betul, lebih semangat. Dan juga pada saat melihat permasalahan yang ada di internal, itu nggak bakalan diam atau komplain. Karena no complaining, justru dia harus memecah masalah. Jadi maksudnya ada yang senjang, ada yang misalkan kurang, yang ada apa, justru kita berpikirnya ada bagaimana mencari pemecahan. Pemecahan masalahnya adalah bagaimana kita memberdayakan supaya tidak terjadi lagi, sehingga ASN orang-orang yang ada di BPPK, staff atau misalkan apa, itu juga diberdayakan, termasuk juga WI-nya, termasuk juga manajemennya gitu. Tapi semuanya itu tentu akan berjalan jika didukung dengan komitmen pimpinan kita dan para manajemen. Nah, jadi ini luar biasa ya. Insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, bahwa kinerja institusi akan bertambah, kinerja WI juga menjadi meningkat, sehingga tanda petik Widya Iswara itu bukan hanya bisanya apa istilahnya BLC, itu kan itu mispersepsi banget gitu ya. Jadi WI itu di kediklatan itu memang disitulah ahlinya gitu. Seperti itu. Mungkin ketiganya sudah ya? Sudah, siap. Terima kasih Bu. Sudah terjawab kan yang tadi Bu Dara ya, konkretnya kita tuh real membantu baik internal ataupun eksternal. Tentu disesuaikan dengan waktu. Nah, makanya perlu tim tadi. Saya setuju, karena dengan tim kan misalkan gini, kalau ini sedang ada kegiatan berarti kan selalu ada nih yang di timnya mana gitu. Ya, jadi kita kediklatannya tidak ke ranah substansi. Karena substansi ada profesinya masing-masing. Ada sumber daya di organisasinya kita gunakan. Kecuali kita ada di profesi tersebut, boleh dia berperan ganda. Tetapi dalam perkonsultasian sebetulnya kita lebih ke kediklatannya. Iya. Ya, gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ina. Saya buka termin yang ketiga. Silakan siapa yang mau bertanya. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya, Bu Ina di chatting ada beberapa komentar dari teman-teman. Ada yang mempertanyakan kaitannya dengan Sibulat, ya, aplikasi Sibulat gitu ya. Kemudian di sini implementasi yang seharusnya masing-masing kepegawaian UPT menindaklanjutinya. Nah, ini bagaimana Bu Ina komentarnya? Silakan sebelum sambil menunggu yang mau bertanya selanjutnya. Iya. Ini luar biasa nih. Nah, itulah ini kalau kita bertemu semua unsur. Jadi di sini ada manajemen, ada WI, ada teknisi, ada bagian-bagian lainnya. Karena semua bagian itu sangat penting untuk menunjang kinerja BPPK Jakarta. Tidak ada yang terpenting karena satu dengan yang lain saling dibutuhkan. Nah, tadi nih ini Sibulat ini adalah merupakan sumber daya yang kita miliki, di mana di dalam Sibulat itu kan sudah diidentifikasi ya kebutuhannya. Nah, ini adalah mempermudah WI sebagai konsultan, di mana dalam need assessment ia menggunakan sumber yaitu Sibulat tadi. Karena di Sibulat kan udah ketahuan tuh, oh ini perlu ini. Nah, nanti dari semua yang ada di Sibulat itu kita lihat observasi dalam kenyataannya yang paling urgen yang mana, atau yang dirasakan oleh peserta mana. Nah, disitulah kemampuan di mana WI sebagai konsultan dia menggunakan semua sumber dari Sibulat, sumber dari ini yang Budayu customer service, kemudian dari semua sumber yang ada itu adalah merupakan langkah pertama di mana kita mengakses. Dari situ kita bisa menetapkan yang prioritas, yang dirasakan dan berdampak yang mana dulu. Akhirnya di list, oh perlu ini, perlu seminar, ini perlu workshop, ini perlu on the job training, ini perlu magang atau perlu apa gitu. Tetapi ada yang memfasilitasi, sebetulnya kita membantu kepegawaian, karena kepegawaian itu kan begitu banyaknya. Dengan kita bantu, karena WI dia tahu di bidang kediklatan, akhirnya membantu kepegawaian, sehingga oh ya kalau ini seminar ini bisa dilakukan, dikelompokkan dengan mana, terus waktunya berapa lama, jadi menjadi realistis gitu. Jadi itu luar biasa ya. Kita bisa menggunakan sumber-sumber yang ada
Ya, makasih banyak Bu Ina. Saya buka lagi termin ketiga. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Emma, Maria Emma mau tanya? Atau Bapak Kepala BBPK, silakan Pak Tri. Apakah ada yang mau ditanya? Atau ada yang diklarifikasi? Silakan Pak. Baik, boleh sedikit ya. Ini mungkin bukan pertanyaan. Saya selalu mencoba memformulasikan apa diskusi yang terjadi. Jadi mungkin formulasi yang ada di apa yang ada di dalam bayangan atau imajinasi saya mengenai konsep organisasi itu mungkin nanti pada akhir nanti akan saya coba rumuskan begitu ya. Karena kita ini bicara pada level organisasi sebetulnya. Bagaimana organisasi itu bergerak gitu. Widya Iswara adalah bagian dari organisasi gitu. Ada banyak sistem di dalam organisasi. Jadi ini silakan lanjut saja dulu. Saya mencoba memformulasikan dulu apa yang sebaiknya kita lakukan pada sentuhan ataupun bunyinya adalah organisasi. Saya kira demikian, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Tri Nugroho. Selanjutnya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Bu Fat. Mbak Fat. Bu Devi lagi, silakan Bu Devi. Ya, izin ini menyampaikan. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi, ini kan memang turunannya dari Undang-Undang ASN, kemudian PP, selanjutnya LAN sudah membuat Perlan nomor 10 2018 dan kemudian Puslat sudah membuat pedoman juga Juklat. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dorce bahwa artinya kalau saya secara pribadi ya ketika kita mau men-state diri kita menyatakan bahwa kita konsultan, memang kita harus bisa menjadi narasumber sekaligus, artinya memberikan input ketika pihak yang nantinya akan memakai jasa kita itu bisa diberikan pelayanan yang memuaskan mereka ya. Jadi Puslat itu sudah membuat konversi untuk berbagai metode yang bisa digunakan untuk pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun non pelatihan. Seingat saya juga Bu Dede itu sudah Dede Saada tahun lalu 2019 itu sudah mempresentasikannya di BBPK Jakarta di hadapan semua unit program, dan saya salah satu tim penyusun di pedoman tersebut yang dilibatkan oleh Pusat. Jadi teman-teman perlu baca pedoman itu gitu, dan juga perlu baca Perlan 10 2018 karena itu sebagai turunan dari PP 11. Selanjutnya juga ada, kalau pada saat saya dengan Pak Mukti dilatih 1 minggu itu kami juga diberi referensi, ada Permenpan 37 tahun 2017, itu juga harus dipelajari karena terkait dengan 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siapapun ASN, yaitu ada kompetensi kepemimpinan, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi satu lagi ya, sosial struktural. Ya, sosiokultural. Ya. Nah, yang di LAN sendiri, LAN itu juga sudah punya aplikasi, Mbak Ina, aplikasi yang kalau di kita di Kemenkes kan diperkenalkan Simpulan. Nah, pada saat saya dengan Pak Muki dilatih, itu untuk seluruh Badan PPSDM provinsi, Badan PPSDM daerah ya, provinsi, kabupaten kota, karena pada saat kami dilatih itu paralel itu 5 kelas sekaligus, audiensi itu diantaranya Badan PPSDM provinsi, Badan PPSDM kabupaten kota. Mereka semua itu udah ada aplikasinya dari LAN. Yang nantinya di aplikasi itu juga memang lebih mendorong organisasi untuk menggunakan resource yang seminim mungkin gitu. Jadi kita nanti tidak istilahnya memberikan saran kepada unit yang mau dikembangkan kompetensi dari ASN-nya, itu menggunakan metode yang semurah-murahnya, yang affordable, bisa digunakan tanpa harus ada alokasi khusus anggaran
Itu Mbak Fatona, Mbak. Ya, baik, makasih banyak Bu Devi. Bu Ina, boleh dari awal saya yang ngebet banget sebenarnya. Makanya tadi nggak mau jadi moderator. Boleh, silakan. Baik, Bu Ina, yang saya ingin tanyakan atau yang saya kurius banget ingin tahu, tentunya mungkin ada perbedaan antara sistem pengembangan kompetensi ASN dengan sistem pengkonsultasian, ya, pengkonsultasian pengembangan kompetensi ASN. Ya. Tentu saja kalau menurut logika sederhana saya, yang namanya sistem pengembangan kompetensi pegawai itu ada di unit masing-masing. Ya, nah, mungkin yang Ibu maksudkan adalah sistem pengkonsultasian pengembangan ASN, itu yang mungkin akan kita kembangkan di unit diklat kita, mungkin bukan cuma diklat kita sih ya. Itu yang ingin saya tanyakan, seperti teori sistem Mbak, itu kan ada input, proses, output, outcome gitu ya. Itu mungkin yang harus ditetapkan dulu ya. Kalau institusi kita ingin mengembangkan sistem pengkonsultasian itu, tentu saja inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa, outcome-nya apa. Itu ya Bu Ina ya. Kemudian yang kedua, pihak-pihak atau profesi apa yang terlibat? Tentu saya rasa tidak hanya Widya Iswara, karena kalau kita mau mengembangkan suatu sistem yang modern gitu ya, tentu saja kita akan mempergunakan alat-alat teknologi komunikasi informasi. Tentu saja perlu bantuan dari profesi-profesi yang terkait dengan itu. Dan juga tentu saja nanti harus ada bantuan dari teman-teman. Tentunya yang namanya pengkonsultasian itu bukan cuma sekedar untuk menyatakan, oh ini perlu pelatihan, oh ini perlu magang. Saya rasa justru sebelumnya Bu Ina yang penting. Sebelumnya adalah bagaimana menggali kebutuhan dari ASN tersebut untuk berkembang. Karena yang namanya mau berkembang itu harus datang dari diri sendiri, Mbak. Nah, justru di sini mekanisme coaching. Ada namanya coaching, ada namanya mentoring gitu ya. Ada namanya apa lagi ini Bu Yuli nih ya, ininya ya, orang-orang psikolog. Itu justru yang sebenarnya perlu kita tetapkan sejauh mana wewenang dan kompetensi seorang Widya Iswara. Seperti itu, Bu. Kalaupun nanti memang harus ke arah sana, tentu saja keahlian ini perlu dibekalkan oleh Widya Iswara. Perlu dibekalkan, Bu. Artinya tidak langsung gitu ya. Widya Iswara langsung menjadi konsultan, tidak bisa. Dia harus ditingkatkan dulu kompetensinya. Berarti dari sisi keterampilan komunikasi, coachingnya, konsultasinya, itu harus ditingkatkan dulu. Yang kedua tentu saja kemampuan dari sisi substansi. Karena kita tahu bahwa ASN kesehatan itu sudah terdiri dari sekian banyak jakun kesehatan dan jakun yang lainnya. Nah, mungkin satu orang konsultan, ya, entah itu tidak mungkin menguasai semuanya, Bu Ina. Itu mungkin bisa dispesialisasi, ya, atau bergabung dalam satu tim yang tadi Pak Tri Hernowo bilang, gitu ya. Tentu saja itu juga harus ditingkatkan kompetensinya. Artinya dia harus training of trainer terkait dengan jakun yang terkait. Kemudian bagaimana dia bisa melakukan, dia tahu tahapan dari penjenjangan karirnya. Iya. Itu, saya rasa itu. Makasih banyak Bu. Silakan Bu. Ada 2. Iya. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi inilah kita bertemu ya, memadukan. Jadi betul bahwa ini sebetulnya adalah bagaimana kita tuh menggulirkan yang sudah diatur, kemudian yang sudah dikembangkan. Dan kita tidak terlepas justru kita menggunakan semua itu adalah sebagai sumber yang digunakan dalam kita memfasilitasi atau melakukan konsultansi ini. Sebagai contoh tadi, Mbak Devi, betul. Dan itu sudah kita tahu, makanya kita sudah bicarakan dengan LAN. Maka LAN sudah menetapkan bahwa WI utama atau WI itu harus memerankan ini gitu ya. Ya tentu betul, kompetensi itu harus dimiliki dulu. Nah, kemudian Biro Kepegawaian, ya jadi kita gunakan semua.
Karena saya juga kenapa saya lebih mudah menginternalisasi karena saya juga terlibat di dalam pengembangan pedoman kompetensi ASN yang dikembangkan Pusklat ya. Jadi maka sudah tahu pada saat melihat bagaimana kebutuhan dari biro kepegawaian, bagaimana kebutuhan dari unit program, bagaimana unit pelayanan, karena pada saat sosialisasi itu unit pelayanan datang dengan unit program. Dan itu merupakan hasil observasi saya. Oh iya, memang sebetulnya di bawah itu sudah butuh banget. Tetapi kita, salah satu BPPK ini adalah unit diklat kan, itu yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi kediklatan. Nah, mungkin ini kita batasi adalah kediklatan. Makanya tadi Pak Iman pertama mengatakan kita konsultasinya di bidang apa? Betul. Jadi kita kediklatan, bukan substansi. Karena kalau substansi kita lemah mungkin. Kita kediklatan, kecuali misalkan ada individu yang memang kuat, itu lain. Tetapi itu lebih ke individu. Tetapi kalau perkonsultasian kita lebih ke kediklatannya. Kemudian tadi Bu Tanti juga sama menegaskan. Ini lebih mengarah ke program. Iya, program kediklatan. Bagaimana kita mensukseskan program kediklatan kita. Dikaitkan dengan tadi, di mana ternyata ada amanah peraturan, baik undang-undang, PP, Permenpan, bahkan Perkawan, sudah mengatur, kemudian juga Biro Kepegawaian masing-masing kementerian itu sudah bekerja, sekarang semuanya sudah bekerja. Tinggal bagaimana implementasi di unit pelayanan langsung atau unit program langsung. Nah, di situ, maka andai kita BPPK sebagai Excellent Training Center membantu untuk bagaimana mewujudkannya dalam training atau non-training, dalam arti tadi kinerjanya kita itu luar biasa, itu subhanallah. Makanya dari LAN, dari Puslat, dari pegawaian memang itu sangat senang kalau kita bisa melakukan itu ya. Jadi tadi ya Bu Devi, kemudian juga Mbak Fat ya, Mbak Fat betul. Nah, itu udah kita nyatakan dari awal bahwa harus memenuhi, karena apa? Secara pribadi juga, kalau memang kita tidak menguasai, ya memang tidak akan percaya diri untuk melakukan itu. Dan itu akan menjadi, apa istilahnya, dilema tersendiri. Ya tentu makanya itu, ada kriteria-kriteria. Tetapi itu adalah merupakan salah satu fungsi dari Widya Iswara. Memang di situ makanya Awan juga fungsinya adalah di Widya Iswara Utama. Dengan persepsi Widya Iswara Utama itu dia sudah melalui tahapan-tahapan pengalaman, kemudian juga wisdom, kemudian juga pengetahuan dan knowledge serta update yang cukup gitu. Jadi itu sudah memang di Permenpannya ada. Kemudian juga untuk ini fungsi dari kinerja unit diklat kita sebagai BPPK. Nah, tadi kalau dimasukkan input, proses, output, karena tadi saya sesuai dengan kita memang bidangnya kediklatan, makanya kenapa di tahapan perkonsultasian saya gunakan adalah training, tahapan training yaitu ADI. Di dalam asesmen itu iya, nggak bisa kita kalau hanya permukaan saja. Maka di dalam input salah satunya adalah selain peraturan-peraturan juga resources atau sumber-sumber tool-tool yang ada, apakah di internal BPPK ataukah di Kementerian Kesehatan atau LAN atau PSDM, itu semua adalah merupakan input, termasuk SDM, sumber daya. Saya setuju tadi, Mbak Fat. Makanya betul bahwa kita itu lebih perkonsultasiannya itu, expertise-nya itu di kediklatan. Karena kalau di substansi, ada orang yang lebih expert. Maka dalam proses perkonsultasian itu, kita bisa kan menyarankan bahwa kalau misalkan nih permasalahannya di bidang ini, berarti perlu tenaga yang expert di situ. Kalau di organisasinya ada, ya bisa digunakan. Tapi kalau enggak, berarti harus mendatangkan gitu. Dan itu enggak masalah, karena memang kita kan lebih ke kediklatannya. Tapi nanti untuk SDM-nya, kemudian untuk teknis. Bahkan gini, kita misalkan tahu bahwa ini perlu pemecahannya ini, kemudian modelnya apakah training atau non-training, bahkan kita perlu inputnya itu adalah teknisi yang memahami media.
Mungkin kita paham, tetapi kita nggak ngerti bagaimana caranya. Maka ahli media, teknisi, dia yang teknisnya memang di situ, dia mungkin punya ide yang cemerlang. Maka di dalam hal ini, memang konsultan itu tidak sendiri, justru menggerakkan semua potensi, semua kekuatan, baik internal ataupun eksternal. Ya, jadi terima kasih banyak, Bu Ina. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 15 tepat, ya jam 3 sore maksudnya, ya, dan waktu pertemuan kita juga sudah selesai, mungkin kita cukupkan sampai di sini, atau mungkin sebelumnya kita persilahkan Ibu Bapak Kepala BBPK atau Ibu Kepala Bagian Tata Usaha. Atau mungkin dari teknisi, Mbak Fat, kan ini di era COVID ini, orang teknisi yang tahu media mungkin bisa memberikan ide. Dia menangkap, oh misalkan bisa nih untuk promosi. Mungkin di lain waktu, Bu Ina, di lain waktu kita akan dengarkan, karena sudah jam 3 sore, sudah selesai, kita dengarkan mungkin nanti kata pengarahan dari Bapak Kepala BBPK atau dari Ibu Kepala Bagian Tata Usaha. Silakan Pak Trinugroho atau Ibu Tanti, silakan. Ya. Baik, saya dulu ya barangkali ya, apa disebut ringkasan atau apa begitu. Jadi saya melihat bahwa tuntutan ini memang sudah terjadi, dalam arti kita memang harus menuju ke sana. Nah, tetapi kalau kita maju bareng, tuntutan ini bisa kita laksanakan, maka itu berarti seluruh sistem yang harus bekerja. Jadi barangkali tidak hanya Widya Iswara, tetapi juga semua sistem yang supporting, yang mendukung sebagai sebuah organisasi. Nah, nanti ke depan ini kalau boleh, kita nanti akan ada waktu dengan teman-teman Widya Iswara, bagaimana tadi yang disebut konsep konsultasi perkonsultasian itu masuk dalam corporate university gitu. Nah, di corporate university itu adalah secara organisasi menyeluruh dan juga part of bagian-bagiannya juga bergerak menuju sebuah konsep corporate university. Ini memang saya kira kalau kita mau berpikir membenahi, ya kita benahi keseluruhannya. Jadi mungkin nanti para bapak-bapak ibu sekalian bisa mencoba mempelajari corporate university itu dengan konteks tentu adalah di part of tadi, di bagian masing-masing. Sekarang kalau Widya Iswara mau mengembangkan corporate university, kemudian lebih spesifik lagi dengan konsep konsultasi tadi, maka bagaimana bentuknya? Bagaimana dia link dengan unit-unit lain dalam organisasi, maksudnya dalam balai besar ya, dengan unit lain. Tadi ada disebut tim IT, disebut tim kreatif, desainer, segala itu nanti bagaimana kita bekerja, kita mengimplementasikan corporate university. Nah, itu mungkin juga nanti ya kita harus keluar juga, selain balai besar, kita harus juga bicara atau kita juga harus sounding ke puslat, ke biro kepegawaian bahwa kita akan bergerak sini gitu, karena memang tidak mungkin kita bergerak sendiri tanpa ada semacam link atau semacam bentuk koordinatif dengan puslat maupun misalnya dengan biro kepegawaian. Jadi kalau saya formulasikan seperti itu, jadi benar ini Bu Ina, tapi mau saya bungkus di dalam konsep pengembangan organisasi. Kalau kita bungkus dalam supaya jalan, supaya terjadi link gitu antara satu dan yang lainnya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya barangkali nanti teman-teman Widya Iswara punya konsep mengenai corporate university, di dalamnya itu ada konsep perkonsultasian, tapi nanti unit yang lain juga, misalnya tata usaha, bagaimana dia membangun konsep
corporate university, juga bidang-bidang, sehingga kemudian kita nyambung semuanya dalam satu frame yang sama-sama kita coba pahami gitu. Sehingga dengan demikian maka kita bergerak bersama. Nah, ini tentu membutuhkan waktu, tapi kita mulai saja ya, dengan cara kita menyamakan persepsi kita mengenai sebuah konsep organisasi yang kita bergerak bersama. Saya kira kalau dari saya itu dulu, nanti mari kita tentukan waktu nanti untuk kita bicara mengenai corporate university, dan teman-teman belajar dulu semuanya ya, artinya baca. Pokoknya apapun yang dipahami mengenai corporate university nanti kita diskusikan bersama. Kita punya waktu yang cukup banyak ini karena ada work from home, saya kira kita bisa sama-sama mempelajari hal itu. Saya kira mungkin itu Bu Fat ya, jadi masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tri Nugroho atas pernyataannya yang sangat optimis ya Pak ya, sangat optimis dan selalu adem kalau Pak Tri. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sekaligus juga menginfokan nih Mbak Fat bahwa setuju sekali Pak Tri, karena kemarin waktu kita dalam pengembangan kompetensi Widya Iswara yang di Puslab itu kita sudah bicarakan, salah satunya adalah dengan pengembangan perkonsultasian ini, sehingga corporate university menjadi bisa berjalan karena di situ banyak ranahnya. Ya, jadi sudah dibicarakan. Ya, baik. Jadi, saya lupa, mungkin ada komen dari Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Bu Tanti. Silakan Bu Tanti. Bu Tanti, ada yang mau dikatakan? Silakan. Atau cukup Bu, cukup oh, nanti cukup. berikutnya aja. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Tanti. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala BBPK, Bapak Ibu pejabat pengawas dan administrator, Bapak Ibu Widya Iswara, teman-teman staf teknis dan IT dan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup pertemuan kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.